warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama kuliah statistika dasar. Sebelumnya, kalian sudah ada banyak sekali diskusi, banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam grup WhatsApp, dan saya mohon maaf karena tadi saya tidak bisa langsung menjawab. Saya harus mempelajari dulu pertanyaan masing-masing dari kalian, dan pada akhirnya saya mencoba untuk membuat jawaban melalui rekaman layar seperti yang akan kalian tonton nanti. Oke, pertanyaan pertama dimulai dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan statistika. Saya rasa kalian sudah cukup paham karena kalian sudah menonton video dari yang saya berikan tadi. Tentu kalian sudah tergambar dengan baik di dalam benak kalian bahwa statistika itu adalah ilmu yang seperti apa. Lebih jauh, di buku acuan yang saya berikan di WAIS tahun 2011, di sana dijelaskan bahwa ada dua definisi mengenai statistika, yaitu statistika sebagai kata kerja majemuk dan statistika sebagai kata kerja tunggal. Yang pertama, statistika adalah fakta-fakta atau data-data, baik numerikal atau non-numerikal, yang diatur diringkas sehingga memberikan informasi yang berguna dan dapat diakses tentang subjek tertentu. Sedangkan sebagai kata kerja tunggal, statistika sendiri adalah ilmunya, yang mana ilmu ini fokus untuk kegiatan mengatur, meringkas bentuk-bentuk data yang sifatnya numerik ataupun non-numerik. Oke, kalau dia majemuk, itu artinya dia berupa fakta-fakta atau data-data. Fakta ini maksudnya adalah kejadian yang terjadi, yang kalian temui di sekitar kalian, yang sifatnya itu memang terjadi, fakta, bukan palsu, bukan fake. Dia benar-benar real terjadi. Nah, numerikal dan non-numerikal, kalau numerik itu bisa berbentuk bilangan, angka. Non-numerik itu sifatnya bisa kualitatif. Jadi tidak perlu yang ada angka-angkanya data itu. Bisa saja data itu seperti turun tidak hujan. Itu kan bukan non-numerik. Turun tidak, atau sukses gagal, atau menang kalah. Jadi ada banyak sekali data-data di sekitar kita yang sifatnya non-numerik. Nah, seperti contoh tadi waktu pretest saya juga bertanya kan, apa itu statistika? Kenapa harus sampel? Kenapa harus ada teknik sampling? Dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan data yang sifatnya non-numerik, yang berupa informasi non-numerik yang sebenarnya tidak ada kandungan angka-angkanya, tapi itu merupakan informasi yang kalian berikan kepada saya dan sangat berguna tentunya bagi nanti kedepannya evaluasi pembelajaran ini. Ya, semoga ini menjawab pertanyaan Dirman dan pertanyaan yang lain mengenai apa itu fakta, apa itu non-numerik dan seterusnya. Oke. Ya, ini statistika sebagai kata kerja tunggal, sebagai bidang keilmuannya ya. Ada banyak aktivitas yang ada di dalam statistika, dari kita mengumpulkan, mengolah, mengatur, meringkas, menganalisis, sampai akhirnya membuat kesimpulan apa yang terjadi dalam data itu. Nah, statistika sendiri itu dibagi menjadi dua, statistika deskriptif dan inferensial. Nah, sebenarnya perlu kalian ketahui bahwa statistika sendiri itu ada banyak jenisnya, tergantung berdasarkan apa kita mengkategorikan si statistika ini. Nah, kalau yang deskriptif dan inferensial ini berdasarkan pengolahan datanya, berdasarkan proses analisis data, proses yang kita lakukan terhadap data itu.
Nah, itu deskriptif dan inferensial. Kalau misalkan berdasarkan distribusinya, ada statistika parametrik, ada non parametrik, nanti ada lagi jenis statistika apa dan apa. Jadi ada banyak sekali jenis statistika yang perlu kalian kenal, tetapi yang saya fokus jelaskan di sini hanya statistika deskriptif dan inferensial yang berdasarkan dari dua hal ini, yang berdasarkan dari proses menganalisis datanya. Nah, kita jelaskan lebih lanjut. Statistika deskriptif terdiri atas metode-metode untuk mengatur dan meringkas informasi. Oke. Di sini fokus dari statistika deskriptif ini adalah untuk mengatur dan meringkas informasi. Hanya untuk itu saja. Tidak ada analisis lebih lanjut terhadap datanya. Yang kita lakukan hanya kita ingin meringkas informasi apa yang kita peroleh dari data itu. Kita mau merapikan datanya, kita atur datanya. Nah, metode-metode apa saja yang gunanya untuk mengatur dan meringkas? Metodenya bisa saja menghitung mean atau rata-rata, bisa menghitung median, bisa menghitung modus, kuartil. Nah, itu merupakan metode-metode yang digunakan khusus untuk mengatur dan meringkas informasi. Sebagai contoh, di dalam sini yang musim baseball 1948 ini, penekanan bahwa ini termasuk deskriptif itu pada tulisan ini. Dari sini sudah kelihatan dia deskriptif. Di tahun 1948, Washington Senators played 153 games. Dia memainkan 153 permainan. Which is dari 153 itu dia menang sebanyak 56 kali dan losing sebanyak 97 kali. Nah, di sini ada proses mengatur datanya. Dari sekian game kita atur nih berapa banyak yang menang, berapa banyak yang kalah. Karena kalau data mentah yang kita dapatkan pasti belum langsung muncul berapa banyak yang menang dan berapa banyak yang kalah. Yang ada itu misalkan sesi pertama atau pertandingan pertama, oh dia kalah, pertandingan kedua, oh dia menang, pertandingan ketiga, oh dia kalah, pertandingan keempat, oh dia menang. Adanya kan yang begitu nih data mentahnya. Nah, terus kalian atur data itu sampai akhirnya kalian dapatkan 56 ini banyak dia menang dan 97 ini banyak dia kalah. Nah, itu yang kalian lakukan sedang melakukan analisa deskriptif, bukan inferensial. Kemudian dia kasih tahu lagi bahwa betting average-nya ya itu adalah 0,279. Nah, ini juga termasuk deskriptif. Average, rata-rata. Dia menghitung rata-rata dari bettingnya, yaitu 0,279. Nah, statistika itu mengorganisasi, mengatur rekaman-rekaman yang terjadi di game itu untuk setiap sesi, untuk setiap musim, itu masih menggunakan analisa deskriptif. Begitupun kalau misalkan dia mau tahu yang ini, meskipun kalau dia mau tahu berapa banyak permainan yang dimainkan, siapa pemukul terbaik, dan seterusnya, ini masih merupakan statistika deskriptif, bukan statistika inferensial. Sekarang kita lanjut. Statistika inferensial terdiri atas metode-metode untuk menggambarkan dan mengukur reliabilitas kesimpulan mengenai suatu populasi. Nah, ini juga pakai metode-metode, tapi metodenya bukan yang seperti dilakukan di statistika deskriptif. Kalau metode-metode yang digunakan di statistika inferensial itu sifatnya lebih tingkat tinggi karena dia ingin mengukur atau menggambarkan reliabilitas, keunggulan, keakuratan dari sebuah kesimpulan yang kita ambil
untuk suatu populasi berdasarkan sampel yang kita gunakan. Itu. Jadi sejauh mana sampel yang kita ambil yang mewakili populasi itu bisa akurat untuk memprediksi apa yang terjadi dengan populasinya. Jauh ya bedanya, jauh sekali bedanya antara deskriptif sama inferensial. Kalau deskriptif cuma mau menggambar-gambarkan aja apa yang terjadi di datanya, tapi kalau inferensial ini ada yang mau dites, ada yang mau diuji di sana, sehingga kita bisa tahu kira-kira si sampel ini sudah cukup baik atau tidak dalam memprediksi populasinya. Nah, sebagai contoh di sini ini dia menang predicted. Nah, ini di sini ada kata predicted yang artinya memprediksi. Nah, kalau sudah melakukan prediksi, ini sudah bukan ranahnya di statistika deskriptif lagi. Tingkatannya sudah lebih tinggi. Karena sekali lagi, statistika deskriptif hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam data itu, tidak lebih dari itu. Dia hanya melakukan perhitungan misalkan mean, median, modus, kuartil, kuantil, atau dia misalkan membuat grafik, diagram, dan seterusnya, hanya melakukan itu saja di dalam statistika deskriptif. Tapi kalau inferensial, dia lebih tinggi lagi dari itu. Dia bisa melakukan prediksi dan dia bisa mengetes apakah prediksi yang dia lakukan itu kira-kira akurat atau tidak. Nah, di sini kan dia memprediksi kemenangan seseorang nih dari pemilihan presiden. Ternyata prediksinya salah. Nah, akhirnya dia coba ganti prosedur dalam memprediksinya. Prosedur ini prosedur statistika pasti, tapi tingkatannya tentu lebih advance, lebih tinggi. Nah, setelah dia memperbaiki prosedurnya, baru akhirnya dia bisa memprediksi dengan baik siapa yang menang. Jadi beda sekali antara statistika deskriptif dan inferensial. Kalau berdasarkan pengalaman saya, biasanya tidak ada yang tidak, maksud saya gini, kalau saya punya data, saya tetap harus melakukan analisis deskriptif dulu, meskipun nantinya saya akan melakukan analisis inferensial. Kenapa? Karena gambaran dari data itu perlu juga kita tahu, tidak hanya langsung menguji ke inferensialnya. Tetapi kalau misalkan kalian tidak ingin menguji inferensial, bisa berhenti sampai di analisis deskriptifnya. Gitu. Oke, saya pikir kalau untuk yang pertama itu dari saya, penjelasan dari saya untuk materi pertama. Semoga bisa dimengerti. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya kembali ke saya melalui forum. Nah, untuk materi berikutnya akan saya jelaskan pada video berikutnya agar tidak terlalu berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.